Selamat datang di podcast NFL pertama di Indonesia. Balik sama gue pada host kalian di Zero Knowledge Podcast. Week 5 udah selesai. Bulan Oktober udah masuk ya. Berarti minggu depan bakalan mulai ada tim yang bye week. Jadi kalau kalian gak tau bye week, ya namanya juga main NFL ya. Banyak kontak fisiknya, jadi butuh istirahat. Nah, jadi nanti ada beberapa tim yang gak bakal main. Nah, jadi siap-siap aja. Kalau misalnya kalian kaget, kok tim jagoan gue nggak main? Ya karena bye week, istirahat lah gitu. Nah, bareng sama Oka lagi kita langsung bahas week 5 review. Tapi jangan lupa seperti biasa subscribe, kunci sampai subscribe biar nggak ketinggalan sama berita NFL di Indonesia. Like, comment, share video ini. Dan jangan lupa biar kalian makin lebih update lagi sama NFL di Indonesia, klik tombol join samping subscribe itu. Cuma 10.000 aja per bulan. Karena kalau kalian klik join, kalian akan mendapat beberapa keuntungan ya. Salah satunya yang paling mantap itu akses 2 hari lebih cepat dari upload kita reguler, oke? Jadi biar nggak ketinggalan sama berita NFL yang apalagi nih kita mau bahas setelah kita sebutin skor-skornya ya. Ini kontroversi yang nggak cuman jarak seminggu loh, cuman berapa hari doang kejadian lagi 2 kali. Tapi ntar kita bacain dulu skornya. Yang pertama ini kenapa sih ini bikin jadwal tuh masukin Broncos di prime time games sono maksudnya? Ini kayaknya kemakan hype-nya Russell Wilson sih. Iya, let's ride itu sekarang jadi R-nya ganti H. Let's hide sekarang. Ngumpet aja udah. Ngumpet dah. 2-3 sekarang, 2-3. Aduh. Ini gak ada touchdown sama sekali, ini jadi the real football ya. Adu tendangan field goal ya. Ini Colts menang 12-9. Terus di London Games, Giants. Wah, lu shock gak sih? Di tahun 2022, lu bilang rekor Giants di 5 week awal itu 4-1. Iya. Shock gak sih lu? Jujur, iya. Iya kan? Nah, tapi nanti kita jawab ya. Giants bisa menghentikan Rodgers yang baru pertama kali main di London ya, Rodgers. Terus Patriots, walaupun Mac Jones cedera tapi diganti sama rookie QB-nya Bailey Zapp. Dan bisa gak kasih skor satupun ke Lions, menang 29-0. Wow. Terus Chargers lawan Browns. Ini lumayan seru match-nya, yang menang Chargers 30-28. Texans akhirnya menang ya. Akhirnya menang. Jaguars yang udah diharapkan karena sempat peringkat 1 ya kembali ke habitat Jaguarnya. Ya, kembali menjadi Houston Texans son gitu. Iya, makanya. Anaknya Texans itu udah. Iya, ini Texans menang 13-6. Buccaneers sama Falcons 21-15. Ini nanti ada yang mau kita bahas dikit ya, karena ada kontroversi yang sangat-sangat menggerakkan fans NFL. Tapi nanti habis nih ya. Buccaneers menang 21-15. Steelers udahlah tanking season Tanking yuk, Ya, udah tanking lah. Gila cuma 3 poin loh lawan Bills. Bills drive pertamanya langsung 58 yards touchdown loh. Passing dari Josh Allen ke Gabe Davis, dan gua bench Gabe Davis di fantasy. Mantap. Dan gue ngelawan Gabe Davis di fantasy. Nah, mantap, makin mantap, double mantap deh. Kelar. Bills aduh gila 38-3 loh. 3 doang Steelers. Ya udahlah. Gua udah bingung lagi mau ngomong apa. Terus Jets lawan Dolphins ini sebagai ini ya, ini catatan dulu ya. Tapi nanti kita bahas juga. 40-17, pasti lu kagetin, kok Jets bisa 40? Nanti kita jelasin ya. Karena itu ditanyaan di mulai. Kita bahasnya cuma yang ditanyaan sama mulai aja ya. Vikings lawan Bears menang Vikings 29-22. Wah, ini Vikings harus diperhitungkan ya. Jadi bagus, Kirk Cousins gila lu. Baru main 13 komplit. Udah dibilangin, Deal. Lu harus kalau Minnesota Vikings bisa masuk playoff, jangan pernah naruh mereka di prime time. Nah, iya sih, bener. Karena tuh Cousins pas main sempet 13 kali lempar komplit semua. Justin Jefferson baru babak kuartal pertama udah 10 kali nangkep. Gila ya. Babak pertama kuartal pertama gue lupa, tapi udah 10 kali nangkep. Buset dah. Terus Titans lawan Commanders menang Titans 21-17. Nih ya gitulah. Habis itu sempat pelatihnya Commanders ditanyakan, kenapa Commanders jaraknya jauh banget dibanding 3 tim lawannya di NFC East? Jawabannya cuma 1, QB. Wow. Udah dilempar ke bawah bis ini. Waduh. Dibuang ini kayaknya udah.
Tidak ada optimisme sama sekali terhadap Iya, QB-nya. waduh, nih apakah Commanders tahun depan akan menjadi salah satu tim yang akan rebutan CJ Stroud atau Bryce Young? Kita lihat aja ya. Nah, terus Saints and Seahawks nih pertandingan seru banget sih. Ini seru banget. 39-32, apalagi Taysom Hill kembali jadi Swiss Army knife ya. Rushing touchdown iya. Passing touchdown nggak salah iya ya? Passing touchdown kayaknya enggak, cuma Nggak, receiving touchdown ya kalau nggak salah ya? Receiving. Iya, terus sempat ngeblok punt. Udah lah itu aja semuanya deh, Taysom Hill, buset dah. Udah hari-hari emang Taysom Hill. Terus 49ers ngalahin Panthers 37-15 dan breaking news akhirnya ada pelatih pertama yang dipecat musim 2022. Panthers resmi memecat Matt Rule. Abis rekornya 1-4 dan rekor keseluruhannya selama dia ngelatih di Panthers 11-27. Ya Allah. 11 menang, 27 kali kalah. That's bad. Udah gitu katanya setelah dipecat itu Panthers masih ada utang buat bayar gaji ke Metro, mau tau berapa ya? 40 juta dolar. Wow. Gila nggak tuh? Nih ya, gue sempet nge-share tadi pas kita mau rekaman. Ya. Ini katanya Metro akan dapat $834.000 per bulan selama 4 tahun ke depan cuma nontonin di sofanya aja. Karena kontrak bombastis sama Panthers. Gila ya. Damn. Gitu. Lagian gue juga sebenarnya nggak pernah percaya sih kalau pelatih college naik ke NFL sih. Ya, contohnya yang paling deket kemarin kan Urban Meyer dipecat dari Jaguars kan. Kocak dah. Jadi itu pelatih pertama. Nah, mau bahas dikit. Menurut lu siapa pelatih selanjutnya yang bakal dipecat? Dari pekan terakhir, Siapa ya? gue masih belum terlalu yakin, tapi ada kemungkinan Ron Rivera bakal on the hot seat. Ron Rivera pelatihnya Commanders ya? Ron Rivera, terus juga mungkin sekarang kayak Arthur Smith dari pelatihnya Falcons juga ada kemungkinan juga. Mike Tomlin. Dia akan cari cara untuk dapat kembali jadi 500 tim lagi sih. Iya. Gue masih yakin. Kalau Steelers mah cuma satu aja, simple tugasnya. Pecat Matt Canada, udah offensive coordinator yang kayak badut tuh. Nice. Play callingnya. Sisanya sih gue masih belum lihat bakal dipecat musim ini. Beberapa pelatih yang mungkin agak mencurigakan nih, agak sus, kayak Josh McDaniels, Nathaniel, terus gue nggak tahu kalau Doug Peterson sih, tapi kayaknya masih terlalu dini. Josh McDaniels menurut lu gimana nih Josh McDaniels? Tapi Josh McDaniels nanti aja ya. Nanti kita bahas ya. Probably yang paling agak intriguing sih Pete Carroll. Pete Carroll ya? Mungkin bukan karena dia dipecat, tapi karena dia resign karena mungkin ya udah umur ya. Iya, udah umur ya. Dia pelatih tertua saat ini. Umurnya udah berapa? 72 ya? Iya, dia lebih tua dari Belichick soalnya. Gila. Berarti ya itulah. Tapi kemungkinan saat ini yang paling mungkin setelah Metro adalah Ron Rivera. Ron Rivera Commanders ya? Commanders. Oke. Next, ini Eagles lawan Cardinals. Yang menang Eagles 20-17. Gila, Eagles masih unbeaten lah. 5-0. Gila ya. Terus Cowboys lawan Rams. Yang menang Cowboys 22-10. Cooper Rush 5-0 jadi starter. Masih yakin nge-start Dak? Yakin gak sih? Pak Jerry masih yakin tuh nge-start Dak. Ini Cooper Rush 5-0 loh. Nah. Ini aja Rams aja bisa cuman nyukur 10 loh. Nah, masih yakin nge-start Dak. Dak Prescott ini kayaknya takdirnya kayak dibalikin gitu ya. Iya. Dia jadi starter karena Romo cedera. Habis itu sekarang dia jadi cedera juga. Sekarang Cooper Rush yang main. Iya. Sekarang Cooper Rush yang take over 5-0. Nah, masih yakin tuh cepetin penyembuhan cederanya Dak. Nah.
Terus Ravens dan Bengals yang menang Ravens 19-17. Ini Justin Tucker udah nggak bisa komen. Dia menurut gue sih greatest of all time-nya kicker ya, kalau menurut gue ya. Gue yakin Hall of Famer nih. Hall of Famer lah, first ballot menurut gue. First ballot. Apalagi kan Ballot. udah, kalau nggak salah udah juara kan dia sekali ya, dulu ya. Dia pernah juara di 2012. Iya kan, nah udah sih fix sih Justin Tucker. Terakhir Chiefs Raiders yang menang Chiefs 30-29. Ini sempat ketinggalan 2 touchdown, apalagi nanti juga ada call penalti yang sama-sama kayak yang nanti kita bahas juga. Tapi nanti dah kita bahas ya buat yang penalti itu. Oke. Yang pertama kita mau bahas yang tadi nih yang di Buccaneers sama Falcons. Nih. Lu kalau lihat videonya ya, itu tackle bersih. Sebersih-bersihnya tackle. Itu menurut gue textbook tackle yang diajarin di latihan. Dan masih di call roughing the passer. Dan mau tahu alasan wasitnya? Ini kalau FYI ya, kalau mau tahu nama wasitnya, tapi ya ini ya sekedar tahu aja ya, jangan sampai cari-cari sosmednya terus lu serang, atau sosmednya salah orang lagi kan, malu-maluin yang ada. Jadi ini wasitnya namanya Jerome Boger. Ini kata apa? Udah banyak fans NFL bilang dari musim-musim kemarin dia ini banyak banget bikin keputusan yang sangat membingungkan ya. Nah ini kemarin dia bilang kenapa ini roughing the passer? Katanya pemain defense-nya nih Grady Jarrett dari Falcons membanting Brady secara keras. Lah terus kalau tackle yang benar gimana dong? Maksudnya tackle permisi mau tackle ya. Gitu. Heran ya. Lu gimana reaksi lu pas tahu nih Tata roughing the passer? Nih. Sekarang peraturannya itu makin complicated ya untuk roughing the passer ini. Dan tackle-tackle yang bisa dianggap bersih dari zaman-zaman ya gak jauh-jauh lah 2017-2018 itu udah dibilang roughing the passer sekarang. Banyak yang bilang karena efek dari cederanya tua ya. Ya karena dia dibanting gitu. But ini kan instance-nya beda. Kalau tua itu dia dibanting tapi kayak kepalanya itu ikutan Belakang kan? kebanting ke belakang ke lapangan. Sedangkan kalau Brady kan itu cuma kayak ditimpa doang istilahnya. Iya. Jadi ya rules-nya sih emang yang agak fake ya, agak di zona abu-abu. Jadi kayak nggak terlalu jelas dan referee ini juga ya mereka kan juga ngikutin aturan sebenarnya. Jadi emang gua rasa kesalahannya ada di rule books-nya mereka sih terkait sama roughing the passer dan ya referee ya di mereka ya kadang bisa judgmental call juga. Jadi mereka ngelihat oh ini sesuai dengan peraturan roughing the passer ya udah lempar. Gitu. Jadi ya di situ sih sulitnya untuk quarterback saat ini karena peraturan tentang roughing the passer ini udah mulai terlalu ribet dan gua rasa sih jadi agak kayak yang kurang seru sih kalau misalkan peraturan ini makin complicated di masa-masa depan. Oke. Nah, menurut salah satu insider NFL ya, namanya Tom Pelissero, kalian boleh banget follow, apalagi dia juga update berita yang di NFL dari internal NFL. Dia tadi nge-tweet pas kita rekaman ya, bukan tadi hari ini ya, pas kita upload ya. Maksudnya pas kita rekam. Nih, kata dia, walaupun kontroversi dalam 2 hari kemarin, ternyata sampai week 5, roughing the passer ternyata itu penaltinya lebih turun 45% dibandingkan musim 2021 sampai week 5 ya, 2021 week 5 sama 2022 week 5. Ternyata di musim ini lebih menurun 45%. Nah, sampai week 5 itu 2021 ada 51 call roughing the passer. Sekarang 2022 hanya 28. Lo gimana, Kak? Menurut lo? Kayaknya ini peraturan udah lumayan lama di-apply ke NFL ya. Itu dia dari 2020-2021 kalau nggak salah. Mungkin kenapa lebih banyak pas musim lalu, karena ini mungkin peraturannya itu masih tergolong baru, jadi pemain sama pelatih dan juga tim juga masih coba meraba-raba ini peraturannya kayak gimana. Jadi ya terkadang ada yang tackle yang dianggap roughing the passer, karena mereka belum terlalu ngerti sama peraturannya. Sekarang mereka 2022 ya mereka udah dapet lah setidaknya kayak peraturannya kayak apa, kayak nggak boleh gini nggak boleh gitu.
Jadi secara logika ya kemungkinan ada di situ karena mereka udah lebih paham dengan peraturannya. Oke. Nanti ada satu lagi pertanyaan Raffin Depesa pas Chiefs saja ya. Pas Chiefs aja. Yes. Oke, karena ini udah gua aja sampai muak liatnya. Makanya menurut gue ya, mendingan tuh QB kasih flag aja deh kayak main flag football. Tarik aja dah. Kocak emang. Kalau mau alasannya player safety ya, maksudnya tuh concussion itu udah resiko. Ya lu Iya. mau olahraga apapun kalau jatuhnya kenceng kepala kena ya resikonya concussion. Mau gimana lagi? Karena ini juga tackle-nya Grady Jarrett itu sack-nya ke Brady itu juga nggak mengincar kepala, nggak mengincar kaki, yang gampang injury juga dan sempat pernah jadi kontroversi dulu. Tapi Iya, ya ini kalau bisa dilihat ya tackle dia ngejatohin secara normal. iya. Dan menurut gua ya, itu yang tua cedera pas lawan Ravens sama yang paling parah kemarin lawan kemarin apa sih yang paling parah lupa gua. Bengals ya? Bengals. Ya menurut gua itu tackle-nya bersih. Itu textbook tackle, mau gimana lagi? Ya, Masa tackle-nya mesti diatur lagi kayak gimana? Ntar kalau misalnya ternyata ada tackle yang udah diatur, pemain defense udah ngikutin, tahu ada yang miss sama ref, ya netizen ngomel-ngomel lagi. Ya kan? iya. Jadi ya, aduh, udah pusing gua sama roughing the passer. Kirain gua pas interference, ya menurut gua pas interference sekarang udah mulai minum ya kesalahannya. Sekarang roughing the passer loh. Jadi ya udahlah. Ntar semoga deh itu apa officiating NFL benerin lagi deh. Ampun. Terus kita mulai review ya. Pertama nih. Nah, ini nih. Oh ya, sekedar FYI ya. Nanti di week 6 Broncos bakal main di prime time lagi. Lu Aduh, gua pas aja lu tuh mau muntah gua sama dah. Mau muntah. Bener. Aduh, Broncos sih masanya udah main 3 prime time. Mainnya hancur. Aduh. Jadi kalau lu nonton kemarin nih, ini nih ya kalau menurut gua nih ya pertandingannya Broncos lawan Colts ini buat menguji kesehatan mental lu tuh nggak? Muak gua nontonnya sumpah. Ditinggalin bagus, gak ditinggalin ya udahlah. Apalagi sampai penontonnya Broncos pergi dari lapangan kan kebanyakan bahkan sebelum overtime-nya mulai dan ya ternyata di overtime-nya juga Russell Wilson-nya kena ini apa nggak mau ngulangin kesalahan yang pas di Super Bowl 49 ternyata wide waduh. open sampai receiver-nya ngamuk banting-banting helm. Tapi kalau menurut lu deh ini overall aja karena ini buat pertandingan bikin muntah nontonnya. Menurut lu nih pertandingannya gimana? Gak worth it untuk ditonton, seriusan. Nggak worth it Kalau ya? Iya kalau makanya. misalkan lu ngerekomen kayak fans baru untuk nonton NFL buat nontonin satu pertandingan NFL, lu jangan pernah ngasih rekomen pertandingannya Denver Broncos. Itu Super bener bosen ya. banget. Itu eh Russell Wilson doesn't work for now ya, for Mhm. now. Karena ekspektasinya kan dia bakal sama kayak di Seattle, bakal yang kayak let Russ cook Mhm. zaman-zaman itu kan. Sekarang ya udah ini penurunan. Jadi gue nggak mengharapkan apa-apa dari dua tim ini, terutama juga untuk Colts. Lu menang, tapi cuma gitu doang, karena offense-nya nggak jalan. Ya Iya. udah. Dan lu sekarang 2-2-1, gue nggak terlalu peduli sama Indianapolis Colts sih. Gue cuma kalau mau nonton Indianapolis Colts itu gue cuma pengen nonton Jonathan Taylor karena dia ada di fantasy tim gue, jadi gue nggak terlalu. Iya, cuman Jonathan Taylor cedera. Kemarin juga backup running back-nya Nyem Hines baru mulai kena concussion. Damn. Iya kan? Sekarang mereka udah di third string running back Iya. sama Sorry. ada Philip Lindsay juga Mhm. for some reason. Jadi ya saat ini harapan mereka yang nggak terlalu banyak sih harusnya. Oke. Nah, langsung aja move on ke next match aja. Pusing gua. Next.
Next. Langsung aja deh. Nah, ini nih Giants lawan Packers. Lu lagi-lagi pertanyaan gue ke lu kaget gak lihat bilang Giants 4-1 4-1 loh. Giants saat ini Giants mereka 1. bisa 4-1 loh. Mereka rekornya bagus. Mungkin yang agak perlu hati-hati adalah mereka menangnya semua adalah dengan one touchdown or less. Ah, One touchdown or less. Jadi ini game semuanya close semua, bisa go. Dan mereka juga ya secara schedule mereka bakal ngelawan tim-tim yang lumayan enteng setelah ini sebelum bye week. Mereka bakal lawan Ravens di New York, still pretty tough. Bakal bertandang ke Jaguars sama si Hawks. Jadi sebenarnya dari atas kertas ini harusnya Giants bisa pull off the W. Dan agak shocking juga sih mereka 4-1 ini. Terutama pas lihat di beberapa awal juga Daniel Jones juga mainnya not really that good ya. Tapi kayak masuk quarter 3 tuh kayak dia mulai bangkit gitu kayak. iya. Pagi Jadi yang bagus kemarin WR-nya Darius Slayton ya, tiba-tiba bagus loh. ya itu sebenarnya sih cup aja dari Iya New sih, York Giants-nya aja sih. Nggak ada yang WR1 banget di antara semuanya karena WR1-nya aja udah Nah, menurut lu ini nih, running back ini nih, Saquon. Menurut lu apakah dia front runner buat comeback player of the year? Karena gila sih Saquon mainnya. Ini jadi Saquon yang kita kenal pas kita rookie, pas dia lagi rookie sih. ya. Kalau dia stay healthy, dia pasti jadi comeback player itu. As simple as that. Oke. Packers. Gimana nih Packers menurut lu? Aduh, Gue sayang heran banget sama kalahnya kayak gini lagi. game manajemennya Nah, kenapa? sudah seharusnya kalau misalkan mereka udah unggul segede itu, mereka udah unggul 10 poin masuk ke second half, itu adalah waktunya mereka run the football. Oh iya, baikin lari ya, tapi Tapi kayak entah Rodgers yang ngide buat ngelempar, atau kayak seingat gue kayaknya running game-nya masih jalan deh tuh sama Aaron Jones sama AJ Dillon. Tapi ya for some reason mereka masih coba untuk lempar-lempar terus. aduh. Dan mereka wide receiver corps itu kayak top di NFL gitu loh. Mereka cuma punya Randall Cobb dan some other dudes. Iya, Yang sama rookie, Allen Lazard. Allen Lazard. Ya, gue nggak paham juga sih kenapa mereka nggak coba untuk habisin waktu aja sih dengan run football. Iya, makanya gue juga bingung. Padahal kan katanya dibilang Packers ini udah mulai run heavy team, tapi kenapa lempar-lempar ya udah mimpin. Terus juga kalau nggak salah masuk second half cuman nyekornya field goal apa nggak nyekor sama sekali itu gue lupa dah. Nah, jadi aduh. Menurut gue ini Packers kalahnya konyol sih. Karena Giants, aduh gila sih Giants. Gue masih nggak percaya bilang Giants 4-1 di week 5 loh. 4-1 loh. Bukan 1-4. Kalau 1-4 kan ya iyalah hari-hari Giants. Ini 4-1. 4-1 loh. Giants gue masih nggak percaya sumpah. Nah, di play terakhir yang pas Rodgers fourth down ditangkis bolanya, terus yang paling terakhir nyoba Hail Mary juga ditangkis bolanya. Menurut lu itu udah nunjukin belum Giants defense-nya harus diperhatiin musim ini? Cuman kayak ini aja sih, gue nggak bukannya yang dibilang kayak Rodgers itu not a great quarterback, tapi kayak ya defense Giants is that underrated. Karena kalau kita lihat mereka punya one of the best tackle di NFL, Dexter Lawrence. Mereka juga punya rookie Kevin Thibodeau. Mereka juga ada Leonard Williams. Jadi secara talent, defensive line mereka tuh stack banget. Mungkin ada kekurangan di bagian linebacker-nya, karena mereka belum terlalu bisa nyetop AJ Dillon sama Aaron Jones kemarin. Oh iya, benar-benar. On their defense, mereka
playing really good sebagai unit. Oke. Oke. Nah, next ya. Next. Yep. Ini Dolphins lawan Jets. Jets ngebantai Dolphins 40-17, tapi gue kasih tau dulu ya. Tua kan cedera. Yang main kan gantiin Terry Bridgewater. Terry Bridgewater juga cedera dan kena concussion. Aduh. Jadi ganti sama rookie-nya nih yang di kalau nggak salah round ke-7 ya. Apa round ke-6 gue lupa. Skylar Thompson. Ini rookie QB-nya nih. Nah, jadi pertanyaan kita tentang Skylar Thompson adalah who? Ya, woo. Nah, kayak Snoop Dogg ya di meme-nya. Woo. Nah. Tapi gue mau bahas ke Jets dulu deh. Menurut tuh nih rookie kelasnya Jets nih terbaik nggak sih? Apa selama musim ya kan kalau di pas draft kan kita sempat bilang rookie-nya Jets itu salah satu yang pick-nya terbaik ya. Sekarang kalau menurut tuh rookie kelas 2022-nya Jets itu the best yang terbaik gak di NFL sekarang? Karena Breece Hall mainnya bagus, Sauce Gardner interception pertama, Jermaine Johnson mainnya juga lumayan. Menurut lo gimana? Ya bisa dibilang sih mereka juga salah satu punya rookie kelasnya dari awal juga kelihatan bagus dari sejak abis draft. Jadi nggak terlalu heran kalau mereka bisa ngebantu Jets menang kayak gini sekarang. Ya mungkin lebih butuh ke konsistensi aja sih. Kalau misalkan mereka bisa konsisten mainnya bagus kayak sekarang, Jets ini have a bright future. Oke. Dolphins. Gimana nih Dolphins? Apakah cari QB veteran atau bawa balik Josh Rosen, karena kemarin Rosen sempat ada beritanya dirilis dari Browns. Gila sih Rosen, kasihan banget ya. Cari veteran quarterback atau nggak apa-apa start Skylar Thompson aja, karena kan ini juga Bridgewater kalau concussion ya kemungkinan besar week 6 nggak main. Kita nggak tahu Tua seberapa, jadi kita nggak tahu berapa pekan sih dia ya bakal. Iya Tua, aduh ya. Cuman ngambil quarterback, gua rasa mungkin mereka nggak terlalu urgent banget sih. Jadi mereka bakal tetap main dengan Skylar Thompson saat ini. Ketika Skylar Thompson udah nggak bisa lagi dipakai, ya baru mereka coba cari quarterback. Ya nggak apa-apa lah, ambil di free agent, siapa sih bisa. Ya. Cam Newton sisa. Coba? Nonton sisa paling. Oke. Nah, next game ya. Yes. Ini Bears on Vikings, yang menang Vikings. Yang tadi lu sempat bilang itu Vikings kalau mau masuk Super Bowl ya mainnya jangan di prime time, karena kalau prime time Kirk Cousins mainnya hancur. Benar. Tapi dari Vikings-nya dulu deh. Gimana menurut lo? Di match kemarin? Ya, true Vikings ya. Jadi, gue rasa sekarang mereka tuh punya ya kans lah untuk bisa masuk wildcard. Dengan catatan yang kayak kita bilang tadi, schedule-nya jangan sampai dia main di prime time lagi sih. Mungkin ibaratnya itu kayak superstitious aja ya, kayak ini apa sih, kenapa nggak boleh main di prime time, biarin aja kayak gitu. Nah, kenapa tuh? Ya sebenarnya stats aja sih, kayak mereka tuh banyak kayak main jelek ketika mereka main prime time. Dan kalau dilihat schedule-nya setelah bakal main prime time itu hanya di week 12. Jadi ya schedule mereka bisa dibilang lumayan enteng. Setelah mereka minggu depan bakal lawan Dolphins, masih quarterback-nya Skylar Thompson. Dan setelahnya mereka paling yang susah bakal lawan kayak Bills, Cowboys, Jets, probably Giants, Packers. Tapi ya
seenggaknya mereka udah secure at least 5 win masuk. Jadi mereka punya modal bagus dan secara defense mereka better than last year ya, nggak terlalu jebol-jebol banget, dan offense mereka still one of the top 10 kalau menurut gue di NFL. Oke. Bears, aduh. Gimana nih Bears? Kasian gitu sih lo sama Justin Fields. Mereka nggak terlalu percaya sama Justin Fields kayaknya ya. Oh, kenapa tuh? Karena dikasih banyak untuk passing play, dan dia secara protection juga nggak terlalu ini juga sih, nggak terlalu dapat protection OL yang bagus juga dibandingkan Kirk Cousins. Iya. Dan dia ya basically kayak Justin Fields dikasih play terus habis itu lu main sesuka lu aja gitu, nggak dikasih kayak desain playnya kayak gimana. Ya, dan itu nggak bagus lah buat development dari seorang. Dikasih kayak lu udah harus dikasih ya, main bebas aja lah itu lu nggak ngajarin, itu lu kayak mencoba membunuh dia. But anyway, secara offense mereka kemarin is not too bad. Mereka dapat lagi David Montgomery balik, dan itu salah satu kayak offense weapon utama mereka. Jadi at least mereka bakal dapat bantuan di bagian offense. Ya, but gue nggak akan terlalu optimis terkait dengan Chicago Bears di tahun ini. Jadi mereka masih dalam fase learning juga dengan Matt Eberflus sebagai coach mereka. Jadi gue nggak terlalu berharap banyak sama mereka untuk 2022. Oke. Next. Ini nih. Ravens lawan Bengals. Kalau menurut lu kemarin match-nya boring nggak sih? Ravens lawan Bengals? Boring sih relatif, cuma off game, jelas off game. Terutama untuk dua tim yang bisa dibilang offense-nya salah satu yang cukup dinamis dari kedua tim. Ravens, Lamar juga nggak begitu banyak bisa gerak, terus habis itu dari Bengals Burrow juga nggak gitu accurate juga lah sebenarnya. Satu interception juga kemarin. Jadi kayak nggak sesuai ekspektasi aja sih. Tapi not really that boring sebenarnya. But we expect more. Oke. Ravens. Kalau, Justin Tucker. Menurut, kan tadi kita sempat bahas. Tapi menurut lo dia kicker terbaik dalam sejarah NFL nggak sih? Tendangan tuh kayak, gila ya. Dia under pressure pun tendangannya masih lurus tuh. Menurut lu Tucker ini nggak sih kicker terbaik dalam sejarah NFL nggak? Gue sempat baca tentang Justin Tucker. Dia sempat megang rekor sebagai dengan career field goal percentage tertinggi sepanjang sejarah NFL. Dan itu adalah di tahun 2021 atau 2020. Dan Justin Tucker pas itu udah main musim ke-9 atau ke-10. Jadi lu hitung aja sendiri sebagus apa dia. Gila ya. Gila emang. Dan dia satu lagi dia kicker dengan All Pro terbanyak juga ya, seingat gua. Jadi emang accolades-nya tuh udah banyak banget sih untuk Justin Tucker. Sekarang tuh dia juga salah satu highest paid kicker di NFL, dan dia pantas dapat gaji segede itu. Oke, iya sih, karena gue walaupun ya namanya juga rivalry ya, namanya juga gue nggak suka Ravens karena gue Steelers, tapi gue respect sama Justin Tucker sih, gila. Ya selain Lamar dan lain-lain ya, Justin Tucker gak ada matinya tuh orang. Kalaupun ya missnya juga jarang banget masalahnya, missnya tuh jarang. Jadi ya nggak salah dia jadi kicker termahal di NFL kan. Benar. Gitu. Nah, terakhir nih. Jadi ya, dalam kurun 2 hari aja udah ada penalti roughing the passer yang sangat-sangat membingungkan.
Tadi kan Brady. Sekarang ini ya. Lu bayangin aja Chris Jones nge-sack Derek Carr. Itu nge-sacknya juga ngambil bola dari tangannya. Ngambil bola biasa aja. Dibilang roughing the passer. My goodness. Sampai siapa tuh yang nge-tweet, gue lupa. Chris Jones jadi pemain pertama yang kena roughing the passer karena mengambil bola. Kalau menurut ini kayak nih. Kalau menurut lu kan dulu kan sempet pas interference jadi foul yang bisa di-review ya. Tapi akhirnya dibatalin. Menurut lu roughing the passer harus dijadiin foul yang bisa di-review nggak? Sekarang tuh foul yang bisa di-review tuh apa ya? PI terus PI udah nggak bisa. Dulu bisa, sekarang nggak bisa. Paling apa lagi ya yang bisa di-review dari penalti itu? Kayaknya penalti sekarang nggak ada yang bisa di-review deh. Kalau misalkan kesalahannya apa kayak sesuatu yang bisa dibilang bad calls-nya bisa sebanyak itu sih mungkin akan jadi sesuatu yang bisa di-review di beberapa pekan ke depan. Karena seharusnya sih ini peraturan masih bisa di-update setiap saat tergantung kebutuhan. Dan ini ya sekarang udah mulai banyak yang bisa dibilang bad calls juga sih. Makanya tadi gue juga bilang pas awal-awal tuh, tergantung peraturannya aja. Peraturannya tuh mendefinisikan roughing the passer tuh kayak apa. Iya. Nah ini kayaknya nih definisinya nggak jelas. Jadi ya itu yang harus dibenerin sama NFL dan diskusi sama NFLPA tentang roughing the passer tuh ini kayak gimana. Iya. Ini juga gue sempat baru banget nemu nih. Ini artikel di 2021 ya. Yes. Owner NFL udah mulai memikirkan peraturan yang bisa bikin roughing the passer itu bisa direview dari 2021 loh. Nah, menurut lo kalau misalnya bisa di review apakah bakalan flop kayak pas interference tahun kemarin? Tahun kemarin juga sih, 2 tahun kemarin nggak salah ya, lupa gue. Kalau nggak salah waktu pandemi itu. Iya, pokoknya pas pandemi deh, iya. Jadi ini peraturan ini sebenarnya bukan sesuatu yang perlu direview kalau misalkan peraturannya jelas. Nah, namun kenyataannya peraturannya nggak jelas dan suka banyak salah tafsir juga dari dari referee-nya. Jadi ya referee kan juga ya gue nggak mau bilang mereka nge-ban tim yang mereka dukung ya kayak di NBA itu ada. Tapi terkadang suka agak terlalu mencurigakan aja sih. Agak mencurigakan apakah mereka sebenarnya itu betting di game atau enggak. Tapi daripada kita asumsi yang nggak jelas kayak gitu, mendingan rulebook-nya itu yang tentang roughing the passer tuh mending dibenerin aja sih. Karena ini udah terlanjur kayak dan banyak orang yang udah mulai teriak-teriak nih kayak ini harus bisa direview, ini enggak, ini iya. Dan ini juga berlaku untuk beberapa penalti yang lain, terutama PI, karena PI adalah pelanggaran yang paling merugikan defense. Kalau misalkan, itu benar banget, benar. Jadi kalau misalkan ada pelanggaran yang bisa di review sama NFL adalah 2 itu, roughing the passer sama pass interference. Pass interference ya. Oke. Nah, buat ngomongin roughing the passer nih, gue kasih lihat ini ya dari website ya nih, ntar nih website nih. Nah, yes. Ini dari NFL. Sebentar, gue ituin. Nah, jadi di peraturan resminya itu roughing the passer, oke. Rule 12 section 2 artikel 11. Dikarenakan kalau lagi passing kan. Jadi seringnya kan quarterback itu atau siapapun yang bikin passing itu di posisi di mana dia bakalan rentan buat cedera. Jadi ada special rules
Buat itu namanya roughing the passer. Oke. Jadi wasit punya punya tanggung jawab untuk kasih peraturan itu ya. Nah, ini nih yang gua mau note nih. Apapun ini ya kontak fisik terhadap pemain yang lagi passing posture. Jadi nih, example sebelum kan berarti udah kayak gini kan? Iya. During kan berarti lagi gini. After kan berarti bola udah lepas kan? Nah, Iya. yang nih ada yang harus di note nih. Dalam dalam keputusan wasit nih, in the referee's judgment. Itu nggak sesuai sama peraturan, makanya di call foul. Nah, terus yang pertama, roughing the passer akan di call kalau nih saat pass rusher udah tahu bolanya udah lepas dari tangan sebelum kontak dibuat. Pass rusher harus bertanggung jawab tahu di mana posisi bolanya itu. Nah, referee akan menggunakan release bola itu lepasnya bola itu dari tangan QB atau yang passing itu sebagai petunjuknya, pedomannya gitu. Nah, ini kan berarti intinya itu ya pass rusher harus tahu dong bolanya udah lepas ya kan. Jadi pas bola lepas ya dia harus selalu ngerem ya kan. Yang kedua, ini yang kedua, pass rusher itu such intimidating and punishing acts as stuffing a passer into the ground. Dia tuh maksudnya stuffing tuh kayaknya ini ya, niban gitu ya, nge-stuff. Yeah. Atau ini melakukan gerakan wrestling. Mungkin dibanting sampai wow gitu kan kayak zaman dulu. Gini, atau pas abis dilempar bola, dia tuh kayak nge-tackle atau ngedorong sampai QB-nya jatuh. Bahkan saat pass rusher itu membuat kontak dengan QB-nya, ya itulah pokoknya. Jadi intinya tuh ada gerakan dari pass rusher yang yang berlebihan gitu setelah bola lepas. Oke. Nah, in covering the passer position, referees will be particularly alert to fouls. Nah, jadi pemain defense harus tidak dibolehkan menggunakan helm ke QB yang lagi posturnya yang lagi defenseless. Oke, deal. Ya, at least kita udah tahu beberapa gambaran apa yang bisa didefinisikan. Pokoknya nih kalau kalian nonton podcastnya nih ada peraturan nih banyak ya. Iya. Oke. Tentang peraturan itu, gue bukan orang yang melek tentang legal atau hukum-hukum gitu atau kayak peraturan-peraturan. Bahkan buat orang legal pun mungkin ini kayak peraturan ini that's too much gitu. Terlalu banyak definisi yang kayak nggak perlu bisa dibilang roughing the passer sebenarnya. Kayak mereka bisa simplify peraturannya jadi lebih pendek dan itu jadi bisa untuk mendefinisikannya lebih gampang. But in the end, roughing the passer yang di-call kemarin sama Chris Jones, sama kemarin juga sempat ada Grady Jarrett juga, itu masuk ke definisi mereka sebenarnya. Itu masuk ke definisi mereka tadi. Tapi ya bisa dibilang sekarang itu jadi mempersulit edge rusher terutama untuk nge-sack quarterback. Nah, itu makanya. Karena cara mereka tuh untuk nge-sack quarterback jadi lebih sedikit. Iya. Karena ada peraturan itu. Jadi ya kalau misalkan alasannya untuk melindungi si quarterback, well, the injury risk selalu ada gitu. Bahkan dengan ada injury ini aja, Tua masih cedera loh. Tua cedera, Bridgewater cedera. Terus habis itu beberapa quarterback lainnya juga sempat ada yang kena concussion juga. Iya. Dan
kemarin juga Daniel Jones di London game kemarin lawan Packers juga berapa kali kena hit. Iya. Jadi alasan itu terlalu alasan tentang melindungi quarterback itu sebenarnya is a lot of bullshit sebenarnya. Bener. Gue nggak terlalu percaya sama alasan mereka karena itu. Iya. Ya jadi sekarang ya yang bisa dilakuin NFLPA sekarang ya kayak lebih mencoba mendorong NFL supaya merevisi peraturannya tadi. Jadi lebih simpel. Jadi kayak cukup ini udah. Nggak perlu kayak harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Itu terlalu banyak yang harus dicerna sama ref dan itu referee juga mereka bisa bikin keputusan yang salah karena peraturannya nggak jelas kayak gitu. Oke. Makanya ya pasti ya kayak tadi kan sempat bilang nih roughing the passer mulai banyak kayak gitu karena ya dari kasusnya Tua ya. Cuman ya gue bilang lagi, gue bilang lagi nih berkali-kali ya. Itu tackle-nya Ketua itu tackle bersih. Nggak pakai helm, nggak sampai di tiban atau apa, enggak, itu tackle-nya bersih. Bersih banget. Jadi ya Tua cedera concussion itu mau gimana lagi, itu resiko permainan. Itu loh. Helm iya dibikin secanggih apapun. Cuman kan ya perumpamaannya sama aja lu pakai masker. Lu pakai masker kan pasti kan nggak menjamin lu nggak kena COVID, ya kan? Iya. Helm ya, nih. Ya, itu mencegah tapi nggak akan menghindari 100%. Menghindari ya. Nih, helm ya. Aduh, gua nggak ada foto helm. Tapi nggak apa. Kalau helm itu kalau lu lihat bagian belakang itu udah ada warningnya loh. This helmet pokoknya dia helm ini tidak menjamin Anda tidak terkena cedera kepala tuh. Kan ada just ditulis warningnya. Kan ada warning. Gitu. Jadi kalau misalnya mau dibilang ya ini kan gara-gara Tua. Ya yang masuk media paling kenceng ya Tua karena pertama di QB. Iya. Iya. Jadi pemain lain yang concussion-nya lebih parah ya juga ada kok gitu. Ada. Itu. Jadi ya menurut gua kalau alasannya karena Tua nggak mungkin. Ya terlalu gampang gitu loh. Jangan terlalu gampang ambil alasan karena Tua. Gitu. Karena emang kasusnya tuh udah dari tahun-tahun kemarin. Ya, gitu loh. Makanya jadi penaltinya contohnya kayak kemarin yang Buccaneers lawan Falcons itu karena roughing the passer itu udah fourth down loh. Kalau misalnya nggak roughing the passer, menurut gue Falcons bisa balikin skor. At least mereka bisa bikin satu stop lah. Iya, karena skornya udah 21-15 gitu. Jadi ya emang ini kontroversi roughing the passer bakalan kita sorot lagi ya di week 6 karena pastinya bakalan ada lagi call-call aneh di roughing the passer ini. Karena reaksi di sosial media apalagi yang paling kenceng tuh nggak salah ini ya Micah Parsons ya. Katanya, udahlah kalau kayak gini mendingan kita main 7-on-7 football aja atau main flag football aja lah. Jadi emang aduh parah nih emang roughing the passer. Gue kira pas interference udah parah nih, ternyata roughing the passer ikut-ikutan juga parahnya. Jadi udah, kalau gitu ini peringkatnya setelah week 5 di AFC North. Peringkat 1 Ravens, 2 Browns, 3 Bengals, 4 Steelers, bodo amat dah. Tanking season. AFC East, 1 Bills, 2 Jets, 3 Dolphins, 4 Patriots. AFC South, Titans, Colts, Jaguars sama Texans. Dan di AFC West, 1 Chiefs, 2 Chargers, ketiga Broncos, keempat Raiders. Aduh, Raiders. NFC North yang pertama Vikings lagi mantep nih. Kedua Packers, ketiga Bears, keempat Lions. Lions hari-hari udah kemarin udah disemangatin, tetep aja jadi same old Lions. Kedua NFC East, Eagles masih unbeaten 5-0. Cowboys kedua sama Giants ketiga dan terakhir cuma beda sendiri Commanders ya. Commanders. Gue masih nggak percaya loh NFC East bisa keren gini loh, kecuali satu tim aja. Terus di NFC South yang pertama Buccaneers, kedua Saints, ketiga Falcons, keempat Panthers, dan terakhir di NFC West pertama 49ers, kedua Rams, ketiga Cardinals, dan terakhir Seahawks. Jadi itu review di week 5. Thank you kalau udah join, thank you udah nonton, dan thank you udah dengerin juga. Jangan lupa
klik subscribe dan klik lonceng sampai subscribe biar nggak ketinggalan sama NFL di Indonesia. Like, comment, share video ini. Jangan lupa klik join biar kalian dapat akses 2 hari lebih cepet dari kita upload biasa. Jadi thank you udah nonton. See you di minggu depan di week 6 review. Dadah semuanya. Bye-bye everyone. Terima kasih telah mendengarkan podcast NFL pertama di Indonesia. Sampai jumpa di podcast edisi selanjutnya.